Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana pengangkatan honorer sebagai P3K dilakukan secara bertahap. Ini pihak yang diuntungkan dan dirugikan Undang-Undang ASN baru. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, berbicara soal diuntungkan dan dirugikan, tentunya ini penuh pertanyaan besar. Siapakah honorer atau pihak manakah honorer yang dirugikan? Dan pihak manakah honorer yang sangat diuntungkan dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN P3K dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023. Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan bagaimana menuntaskan tenaga honorer di Indonesia. Pengentasan persoalan tenaga honorer ini menjadi program khusus di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Tentunya bisa saja besar harapan bahwa semua honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara, tentunya dengan syarat dan ketentuan serta kriteria yang akan diberlakukan. Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan honorer karena pengabdian dan masa kerjanya yang tidak sebentar di sebuah instansi. Sebagaimana informasi setelah dicek secara langsung bahwa para honorer terutama kategori 2 dan non-kategori yang sudah lama mengabdi, ada yang sampai puluhan tahun masa kerjanya. Paling tidak ada sekitar 18 atau 19 tahun. Dan melalui kolom komentar di channel ini, banyak honorer yang mengaku kategori 2 usia atau masa kerjanya sudah melebihi 20 tahun. Itulah satu informasi penting terkait dengan masa pengabdian honorer. Dan suatu hal yang wajar kalau hal ini diapresiasi oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, walau dengan status P3K dan bila memungkinkan juga untuk diangkat menjadi PNS. Namun untuk menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, terlebih dulu para honorer harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Adapun terdapat wacana bahwa semua tenaga honorer akan diberhentikan statusnya pada Desember 2024 mendatang. Ini ada satu penjelasan Bapak Ibu terkait dengan status honorer yang segera akan diberhentikan atau dihapus. Maksudnya, status kepegawaiannya itu diberhentikan atau dihapus dengan cara dialihkan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Bukan berarti honorer dihapus atau diberhentikan. Bukan itu maksudnya. Bahkan kalau itu berlaku, sama halnya pemerintah melanggar surat edaran Menpan RB dan instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB terkait dengan penyelamatan honorer. Oleh karena itu, sebelum tenggat waktu tersebut, maka para honorer harus bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K atau PNS. Adapun BKN telah diminta untuk melakukan pendataan kepada sejumlah honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini telah dilakukan pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023, yaitu tepatnya 15 sampai 31 Maret, beberapa bulan yang lalu. Yang akhirnya 1 April diumumkan
hasil yang telah tercover dalam database BKN ada 2,3 juta sekian. Jadi, Bapak Ibu, berikut ada beberapa kategori honorer yang memiliki kemungkinan besar untuk bisa lolos jadi ASN, baik P3K maupun PNS. Silakan diperhatikan kelompoknya Bapak Ibu ya, apakah nantinya Bapak Ibu tercover di golongan mana honorer berikut ini. Pertama, honorer kategori 2. Kemudian, honorer guru atau honorer di bidang pendidikan. Yang ketiga, honorer tenaga kesehatan. Yang keempat, honorer penyuluh. Yang kelima, honorer tenaga teknis. Dan keenam, honorer tenaga administrasi. Inilah 6 golongan honorer yang benar-benar diuntungkan dengan adanya Undang-Undang ASN baru 2023. Jadi, adapun dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini tentang manajemen P3K. Diwajibkan status PNS dan P3K di lingkungan pemerintah. Tentunya bila hal ini diberlakukan, maka sejak diberlakukan, demikian dengan setelah Undang-Undang ASN itu disahkan dan segera akan diatur mekanismenya melalui peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan, tidak ada lagi nantinya pegawai honorer di instansi pemerintah. Semuanya berstatus ASN, baik P3K maupun PNS. Kemudian berdasarkan surat Menpan RB dengan nomor B-151/2022 yang berisi tentang kriteria honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi PNS atau P3K, yakni honorer yang bukan berstatus THK2 dan honorer yang tidak memperoleh honor dari APBN dan APBD. Kemudian honorer yang tidak melalui proses pengangkatan paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Selanjutnya, honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun dan honorer yang usianya di bawah 20 tahun atau lebih dari 56 tahun. Itu berdasarkan usia para honorer yang ada hubungannya dengan persyaratan pengangkatan berdasarkan usia. Senada dengan hal tersebut, Kemenpan RB menginformasikan bahwa peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K akan segera terbit akhir tahun 2023 ini. Dan ini telah dijamin oleh Menpan RB bahwa paling lama Desember 2023 peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ASN dalam hal pengangkatan honorer segera akan terbit. Walaupun penyelesaian status honorer dilaksanakan pada Desember 2024 itu paling lama, namun peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN dijadwalkan segera terbit akhir tahun 2023 tahun ini. Regulasi peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN saat ini mencapai tahap 70% tentang manajemen ASN. Tak hanya itu saja, ketentuan untuk honorer agar diangkat menjadi P3K per waktu juga sempat dibahas sebagai salah satu opsi pemerintah. Kemudian untuk P3K per waktu akan dibahas lebih lanjut dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang sudah direvisi. Oleh karena itu, para honorer tidak perlu resah karena pada 2023 sampai 2024 masih tetap bisa bekerja. Itu adalah jaminan pemerintah terkait dengan nasib honorer. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang ASN yang menjelaskan bahwa pengangkatan honorer akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan hasil validasi Menpan RB. Adapun peraturan pemerintah tentang pengangkatan honorer tersebut terbit akhir tahun 2023 yang akan menjadi aturan pelaksana dari revisi Undang-Undang ASN yang sudah disahkan. Dengan demikian, honorer wajib mengikuti seleksi P3K atau CPNS serta memenuhi kualifikasi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Baik di tahun 2023 tahun ini, demikian di tahun depan tahun 2024. Camkan satu hal Bapak Ibu bahwa saat ini pemerintah sedang bergerak cepat untuk merancang peraturan pemerintah dalam hal pengangkatan honorer dan segera akan dilakukan perumusan terkait dengan Kemenpan RB yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer ini. Demikian informasinya.
Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN terwujud di waktu yang dekat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.